Baik, selamat pagi pada siswa-siswi kami SMK Bakti Anindya. Selamat bertemu kembali di pembelajaran online. Sebagai perdana untuk pembelajaran tata kelola sarana dan prasarana, Bapak hanya menyampaikan tujuan atau target dari pembelajaran tata kelola sarana dan prasarana. Sebelumnya selamat kepada kalian yang sudah naik kelas semua. Baik, jangan lupa nantinya setelah pembelajaran kita, pastikan kalian sudah absen online yang ada di Google Classroom. Nah, kita akan belajar apa tujuan atau setelah belajar tata kelola sarana prasarana, apa yang akan kita pelajari. Di sini tujuan daripada administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlahnya, waktu, maupun tempat yang dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak serta memberikan pelayanan yang baik. Nah, di sini tujuan yang pertama adalah setelah belajar daripada sarana ini, setiap siswa diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Jenis dan spesifikasinya, jumlahnya, waktu yang tepat, tempat yang dibutuhkan, dan siap untuk dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harga-harga yang layak. Ya, jangan sampai ada yang markup atau menaikkan harga, mengambil keuntungan, serta memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kedua, setelah belajar sarana dan prasarana, tujuan administrasinya yaitu mampu menyediakan informasi yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana, perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan. Jadi dengan belajar sarana prasarana, di sini ada fungsi pengawasan dan pengendalian perbekalan. Jadi setiap para pengguna atau pihak manajemen dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap instrumen ya, atau alat dan juga sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi setiap kebutuhannya dilakukan, maka patokannya adalah informasi terhadap sarana dan prasarana. Ya. Jadi yang berkaitan juga dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan serta pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Itu tujuan pertama. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan daripada administrasi sarana dan prasarana? Selanjutnya adalah dengan belajar administrasi sarana dan prasarana, diharapkan siswa mampu menyediakan sarana dan prasarana perbekalan yang siap pakai atau ready for use ke unit-unit kerja maupun personal sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas-tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengolahan gudang dan distribusi secara optimal. Jadi jangan sampai aktivitas dari sebuah lembaga maupun perusahaan itu terganggu ya karena ketidaktersediaan atau kesiapan bagian perbekalan. Jadi supaya
setiap kegiatan itu tetap berjalan, maka harus siap pakai. Selanjutnya, tujuan administrasi sarana dan prasarana itu mampu menjaga serta mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Jadi dalam sebuah kantor ya itu namanya fungsi daripada pemeliharaan atau maintenance. Barang-barang itu bisa diperkirakan kapan dan sampai berapa lama itu barang bisa digunakan. Ya, dengan cara adalah melakukan maintenance, yaitu service. Contohnya kendaraan bermotor itu harus ganti oli, diservis supaya siap pakai. Jadi daya hasilnya baik, daya gunanya. Ini begitu juga dengan barang-barang kantor. Contohnya meja atau kursi-kursi di kelas ya. Itu harus tetap jaga. Jangan sampai tidak bisa digunakan lagi ya. Apalagi kalau ada tindakan-tindakan kanibalisme, yaitu pengerusakan atau mencoret-coret dinding, itu kondisinya barang atau sarana kita tidak bagus. Jadi makanya diadakan yang namanya tindakan secara preventif maupun represif. Jadi perlu apa? Yaitu supaya terjadinya optimalisasi fungsi daripada barang tersebut, serta berapa jangka waktu barang itu bisa dipakai. Ya, semakin lama barang dijaga, bahkan juga barang itu tetap di service, bahkan juga dijaga atau di maintenance, maka umurnya juga pasti panjang. Nah, selanjutnya, tujuan selanjutnya setelah belajar daripada sarana dan prasarana ini, yaitu siswa mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana berbekalan dengan pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemerasan. Tadi yaitu maintenance. Ya. Jadi kalau seandainya barang yang sudah expire itu tentu saja itu tidak bisa digunakan, maka orang pelaksana daripada fungsi sarana dan prasarana bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh, ini barang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya. Ini harusnya waktunya sudah diganti. Bangku-bangkunya masih harus diganti, bahkan juga kalau dinding sudah ada rusak, bahkan juga tidak sudah tidak layak dilihat, maka perlu melakukan pengecatan kembali. Nah, selanjutnya dengan belajar daripada administrasi sarana dan prasarana, siswa atau kita mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipasi terhadap berbagai penyimpangan. Kalau sebenarnya ada penyimpangan-penyimpangan, ini ada banyak ya tindakan-tindakan para oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Harusnya ini dipergunakan kendaraan dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan, tetapi oknum tertentu itu menggunakannya untuk piknik keluarga. Nah, itu salah penggunaan ya. Itu kan harusnya kendaraan kantor dalam operasional perusahaan, tetapi digunakan oleh oknum untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan
kegiatan kantor. Nah, di sini ada antisipasi, yaitu mampu mencegah mengambil tindakan antisipasi berbagai penyimpangan dalam setiap pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana perbekalan sehingga dapat menekan pengeluaran biaya. Ini berkaitan dengan biaya finansial, waktu, tenaga, material, maupun pikiran. Tujuannya adalah demi kelancaran pelaksanaan aktivitas dalam dan tugas dalam organisasi. Nah, selanjutnya, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Ya, ada banyak tujuannya. Yang selanjutnya adalah mampu menyediakan pedoman kerja. Jadi kalau ada administrasi itu sebagai pedoman bagi kerja unit maupun personel sehingga setiap unit kerja mampu maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Contohnya adalah menggunakan atau mengoperasikan fotokopi. Ya, kan ada panduannya. Ada panduan. Ya, tahapannya. Begitu juga menggunakan laptop atau sarana kantor seperti komputer. Itu ada panduan tata cara pemakaiannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya aktivitas maupun tugas di kantor berjalan secara optimal. Ya, ada panduan. Atau kalau istilah di dalam pekerjaan itu namanya SOP. Nah, selanjutnya yaitu mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpangan. Jadi ada budaya atau kebiasaan menggunakan sarana secara bertanggung jawab oleh setiap para pegawai. Jadi jangan sampai barang-barang atau sarana tidak bisa atau tidak digunakan secara tepat guna. Ya, untuk apa? Yaitu untuk menghindari yang namanya penyimpangan atau pemborosan. Nah, biasanya di kantor itu lupa mematikan AC. Nah, itu kan selanjutnya adalah lupa mematikan komputer. Itu juga terjadi penyimpangan. Ya, kenapa? Karena harusnya itu kan dimatikan untuk menghindari pemborosan. Nah, sampai di sini dulu kita pada pagi hari ini adalah tujuan. Bapak harapkan materi ini nantinya itu dapat dipahami. Ya, juga materi ini kalian paham bahwa apa sih tujuan kita belajar tentang sarana dan prasarana. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan, jangan lupa absen di Google Classroom. Selamat pagi, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan, dan hari Sabtu Bapak akan sampaikan tugas-tugas di Google Classroom. Terima kasih.